Aurelivia. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai klasifikasi dalam aplikasi Orange. Yang pertama saya lakukan, saya akan menambahkan file. Di file ini saya akan memasukkan file yang udah saya download di Kaggle, yaitu dataset mahasiswa kehadiran aktivis IPK. Lalu karena ini klasifikasi, saya akan mengubah target, yaitu di status lulus atau tidak. Setelah itu saya apply, lalu saya X. Setelah ini saya akan menggabungkan ke data table. Di data table ini, di sebelah kiri ini merupakan target lulus atau tidaknya. Lalu di sebelah kiri ada info, ini 500 instance, dan ini no missing data, tidak ada data yang perlu diperbaiki atau tidak perlu di pre-processing. Lalu ini ada 8 features, target with 2 values, dan 1 meta attribute. Kita X. Lalu setelah ini saya akan menambahkan algoritma. Yang saya gunakan naive Bayes. Lalu saya menambahkan prediction. Jangan lupa filenya digabungkan ke prediction. Lalu saya buka. Nah, di sebelah sini ada keakuratan naive Bayes. Dan AUSI-nya juga 79%. Yang tandanya ini tidak akurat karena ini ada beberapa yang tidak sama seperti datanya. Lalu karena ini tidak akurat, saya akan menggunakan satu lagi algoritmanya, yaitu memakai tree. Lalu saya menambahkan tree viewer. Dari tree viewer saya akan menggabungkan ke prediction. Saya akan buka. Nah, di sebelah kiri ini ada naive Bayes dan tree. Kita lihat AUSI-nya, naive Bayes 79% dan tree 99%. Lalu yang tree ini lebih akurat daripada naive Bayes. Namun kita lihat ke test and score terlebih dahulu. Dari file saya akan menambahkan test and score. Lalu saya akan menggabungkan naive Bayes dan tree ke test and score. Kita rapihkan dulu. Kita rapihkan, lalu kita buka test and score ya. Saya akan menggunakan training set yang paling besar, 95%. Lalu saya akan rapihkan. Nah, ini adalah hasilnya. Naive Bayes 80% dan tree 62%. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk klasifikasi ini. Terima kasih. Halo teman-teman, jadi untuk selanjutnya saya akan membuat prediksi penilaian data visual. Nah, sebelumnya teman-teman harus mencari datasetnya terlebih dahulu. Di sini saya mencari melalui Kaggle. Teman-teman jika ingin mendapatkan dataset yang teman-teman cari, teman-teman bisa coba cari di web tersebut. Oke, jadi untuk yang pertama adalah kita harus mengklik file. Ya. Jika sudah, ini teman-teman diklik 2 kali ya. Diklik 2 kali, lalu teman-teman masukkan ke dalam file yang teman-teman sudah taruh. Di sini aku udah coba taruh sih student performance. Nah, teman-teman kalau misalnya belum masukin, teman-teman bisa diklik aja di sini. Nah, teman-teman cari tuh folder yang teman-teman sudah simpan. Karena aku di sini masukin, jadi kita F aja. Teman-teman kalau udah jangan lupa di apply. Tetapi sebelumnya karena aku ini penilaian data visual, jadi untuk test preparationnya kita ubah menjadi target, ditekan aja lalu dipilih. Ini bukan diklik dulu ya teman-teman, tapi ditekan. Oke,
Kalau sudah di apply, oke, langsung aja kita klik tip di sini. Oke teman-teman, ini sudah. Oke teman-teman, jadi ini kita tarik ke dalam data table. Oke, udah ke data table. Lalu dari file ini kita tarik ke Naive gitu. Nah, sini ya teman-teman. Jika sudah, lalu dari si Naive ini kita akan tarik ke prediction. Kita sambungkan ke prediction ya teman-teman. Oke, kalau sudah, dari si file ini juga kita akan disambungkan ke tree. Oke, kalau sudah, kita sambungkan dari tree ini ke tree viewer. Oke, jika sudah, lalu dari Naive ini kita akan sambungkan ke taste and score. Jadi tarik teman-teman, ditarik ke taste and score. Oke, kalau sudah, teman-teman akan menyambungkan antara tree ini dengan prediction. Oke teman-teman, sudah disambungkan. Lalu tree ini juga kita sambungkan ke taste and score. Bentar. Oke, sudah ya teman-teman. Lalu teman-teman, kita sambungkan kembali dari file ini ke dalam taste and score. Oke, nah di sini lagi loading ya teman-teman. Oke, sudah. Kita bisa cek taste and score ya teman-teman. Oke, ini sudah muncul ya teman-teman untuk taste and score-nya. Lalu kita buat lagi untuk file 2-nya. Ini masih menggunakan file yang sama, dataset prediksi. Lalu kita taruh ini di bawah. Lalu kita sambungkan dengan data table. Kita sambungkan dengan data table. Jadi untuk ini kita sambungkan ke taste and score. Oke, ini sudah selesai ya teman-teman. Kita cek dulu untuk si taste and score-nya. Ini adalah hasilnya. Lalu kita cek juga untuk data table-nya. No missing data ya teman-teman. Oke, kita cek lagi untuk bagian data table yang di sini pun sudah ya teman-teman. Oke teman-teman, sekian pembuatan prediksi saya. Terima kasih. Selanjutnya kita masuk pada data klasterisasi, kita masukkan file, lalu kita tarik di sini file, kita input data yang sudah kita siapkan, lalu pastikan kategorinya ini yang tidak memiliki target, lalu kita klik apply. Selanjutnya kita tarik, kita lihat data tabel. Di sini sudah ada data yang kita siapkan dan tertulis no target variable ya teman-teman. Selanjutnya kita mau tarik lagi, kita mau masukkan preproses untuk data itu. Lalu di sini kita lihat, kita mau pilih yang normalize, lalu normalize to interval. Di sini intervalnya yang 0,1. Lalu kita tarik lagi untuk membuka data yang sudah yang mau kita preproses ini ya teman-teman. Lalu kita lihat di sini masih sama seperti yang tadi ya teman-teman. Lalu kita mau lanjut, kita mau ke key min. Di sini kita gunakan untuk
untuk mengalgoritmakan data yang sudah kita buat tadi. Lalu kita lihat lagi pada data tabel. Di sini adalah data yang sudah terclusteris, lalu sudah tercluster dengan normalize interval 0,1 tadi. Dan selanjutnya kita mau menampilkan visual dari clusterisasinya. Kita mau menggunakan scatter plot. Lalu kita buka. Di sini kita bisa melihat secara visual struktur dari cluster yang sudah dibuat tadi ya teman-teman. Bisa berupa tempat tinggal, pekerjaan orang tua, atau pokoknya data yang sudah kita siapkan teman-teman. Di sini untuk bagian color dan shape kita bisa sesuaikan dengan cluster. Lalu kita lihat lagi ke bawah ya. Di sini kita bisa tampak ya visualnya dari data yang sudah tercluster. Kita bisa zoom, select, ataupun kita bisa gunakan fitur lainnya. Baik, kalau sudah selesai untuk teman-teman jangan lupa untuk save datanya ya.